Halo Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu di minggu ini. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Diambil pesan-pesan yang cocok, kalau tidak cocok jangan dipaksakan. Perlu kamu ketahui juga untuk pesan dan energi yang disampaikan bisa vice versa, bolak-balik. Beberapa pesan atau energi yang disampaikan kemungkinan ada yang tidak cocok dengan kamu. Bisa jadi energi ini bukan milik kamu, melainkan milik orang terdekat kamu, seperti atasan, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi yang tengah dealing sama kamu, atau bahkan pasangan kamu sendiri bagi kamu yang memiliki pasangan yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini. Ada Knight of Cups, Ace of Wands, Seven of Cups, King of Wands, the Devil, Star, Page of Swords, King of Swords, dan the bottom of the deck kamu ada Ace of Pentacles dan juga the Magician. Wow, saya lihat ada beberapa di antara kamu memiliki energi Gemini. Ya, bisa jadi ascendance kamu atau moon kamu Gemini. Kamu adalah sosok yang memiliki cara berpikir yang smart, senang berbicara, ya, senang ngobrol-ngobrol atau bertukar pikiran dengan orang-orang di sekitar kamu. Ada Ace of Pentacles. Di minggu ini beberapa di antara kamu akan melakukan transaksi jual beli. Kemungkinan akan ada bentuk komunikasi antara kamu dengan partner bisnis, partner kerja kamu. Ada income tambahan, extra income dengan adanya project tambahan yang akan kamu peroleh. Ini juga bisa pintu rezeki yang dibukakan oleh orang ketiga. Jadi ada orang ketiga yang terlibat di mana kamu memperoleh income tambahan. Untuk beberapa di antara kamu di minggu ini dealing dengan situasi emosi yang berfluktuasi up and down, kurang stabil. Ya, ada beberapa di antara kamu adalah sosok pemimpin di dalam perusahaan atau di institusi tertentu, ya bisa jadi kamu kepala sekolah atau kamu supervisor. Ya, sebagai pemimpin terkadang ya, kalau bawahannya gak bisa diatur, jadi emosian. Itu bisa jadi faktor eksternal dari rumah, kurang akur sama pasangan, kebawa-bawa sampai ke tempat kerja. Nah, ini perlu dikenali oleh Scorpio di minggu ini. Kita perlu mengenali diri kita sendiri, bentuk emosi kita, sehingga kita bisa bekerja secara profesional. Ada beberapa di antara kamu yang pengen banget beli rumah, beli tanah, beli sepeda motor, perhiasan. Gimana caranya ya supaya bisa terkumpul uang dengan cepat supaya aku bisa mewujudkan angan-anganku ini. Ada Knight of Cups. Akan ada situasi emosional yang semakin berkembang di minggu ini. Nah, kalau kamu tipe yang emosionalan, mudah marah-marah, ini bakalan marah-marah sepanjang minggu ini. Tapi kalau kamu adalah sosok yang Librarian, moon kamu tuh Libra, dimana kita tahu Libra ini di-rule oleh planet Venus ya. Nah, Venus itu senang akan hal-hal yang berbau harmoni, cinta. Nah, ini akan bawaannya seperti itu. Dia akan tahu bagaimana dia meredakan emosinya dengan mendengarkan musik. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu akan memperoleh kabar. Ini bisa jadi kabar baik karena ada Ace of Pentacles, ada project tambahan. Ada juga beberapa di antara kamu yang sedang mencari pekerjaan atau kerja sampingan, kamu akan memperoleh kabar itu. Ada suasana hati yang memuncak di minggu ini, bisa positif, bisa sebaliknya, tergantung bagaimana kamu menghandle atau mengontrol emosi kamu. Ada Ace of Wands. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu yang sedang menunggu kabar baik, berita kehamilan. Ada ide-ide yang fresh di sini. Gimana supaya ada solusi ini biar bisa hamil. Biasanya kalau orang lama ya biar bisa hamil, pasti akan selalu mencari solusi
misalnya kusu atau minum obat-obat herbal tertentu untuk menyuburkan kandungan. Ada research, observasi, cari-cari informasi gimana supaya harapan-harapan kamu bisa terwujud. Bisa jadi untuk King of Swords di sini, ini adalah seseorang yang memberikan arahan, masukan, saran, atau pencerahan untuk beberapa di antara kamu yang pengen punya anak ya, tapi belum punya hingga sekarang. Nah, lewat energi ini kamu memiliki ide, kamu memperoleh informasi. Beberapa di antara kamu yang pengen memiliki harta benda seperti yang saya sebutkan tadi, kamu adalah sosok yang berani di dalam mengambil risiko. Ketika kamu trading, ya, kamu berinvestasi misalnya, kamu berani mengambil risiko besar untuk memperoleh untung yang besar. Dengan demikian, aku bisa mewujudkan angan-anganku tadi. Saya juga ngelihat beberapa di antara kamu ada rencana jangka panjang yang kamu pikirkan, yang kamu rancang di minggu ini. 10 tahun ke depan, aku udah gimana ya? Bisa nggak aku udah punya mobil 2 atau 5? 15 tahun ke depan, anakku udah pasti kuliah. Artinya aku udah harus punya tabungan sekian, supaya aku bisa nge-support mereka. Namun entah kenapa ada muncul energi the devil. Sepertinya energi ini berusaha nih untuk ngeblok harapan-harapan kamu. Ini bisa karma bawaan dari turunan, atau bisa jadi ini adalah keterikatan-keterikatan energi Scorpio terhadap penghalang, atau ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin harus kamu tinggalkan supaya apa yang menjadi harapan-harapan kamu terwujud. Ini ada rantai pengikat ya. Selama rantai ini tidak dilepaskan, maka kamu nggak bebas bergerak atau melakukan apapun sesuai dengan keinginanmu. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Scorpio. Ada Temperance, Three of Wands, The Devil. Wah, muncul lagi nih The Devil di sini. Ini saya nggak buat-buat ya. Ada The Wheel, King of Cups, The Chariot, Nine of Swords, dan juga The World. Ada Wheel of Fortune dan juga ada The World. Wow, ini seperti bermain game ya. Kebetulan ada di sini King of Wands. Ini seru banget nih. Ada nasihat, saran, masukan, energi mature. Ini adalah seseorang yang straight to the point, tegas. Ini bisa jadi Gemini, Libra, Aquarius ini akan ngebantu kamu memperoleh apa yang kamu inginkan. Ingin mendengarkan kabar baik, kehamilan. Beberapa di antara kamu bisa jadi menantikan piutang, atau kamu sedang menantikan pekerjaan, project tambahan untuk menambah income tentunya ya. Kenapa saya katakan ini seperti bermain game? Ini ibarat bermain roda ya. Kalau kamu keselip sedikit aja, ini karma bermain. Nah, ini di sini ada the devil, di sini ada the devil, dan King of Wands cenderung adalah energi impulsif. Kamu salah langkah sedikit saja, balik dia ke bawah. Nah, kehidupan itu kan seperti roda pedati. Ketika kita di atas, ini adalah kesuksesan. Ketika kita di bawah, ada kesalahan. Kenapa makanya kita bisa di bawah? Jadi kalau saya ngelihat ini untuk the wheel, the devil, dan di sini ada the devil untuk King of Wands, artinya kamu harus benar-benar bisa mengontrol emosi kamu di minggu ini, tidak menilai segala sesuatunya secara terinci atau detail. Ibaratnya nggak cerewet gitu ya. Kalau kita terlalu cerewet, yang hal-hal sedikit pun kita permasalahkan, ini bisa jadi masalah juga. Lihat gambaran besarnya. Kalau kita menilai orang per orang, tentunya nggak ada yang sempurna. Contohnya ya. Tapi kalau kita melihat secara general, bahwasanya setiap manusia itu ya nggak ada yang sempurna. Dengan demikian, dimaklumi aja kalau misalnya ada kesalahan orang-orang di sekitar kita. Gak usah diambil hati. Sama halnya ketika kamu trading.
Kamu mungkin terlalu detail melihat transaksi jual beli tadi ya, kenaikan harganya. Tapi di minggu ini, kehadiran King of Wands menjadi simbol bahwa sikap yang terlalu detail juga bisa menjadi celah kita kehilangan kesempatan baik. Di minggu ini ada kesempatan baik yang bisa kamu manfaatkan, tapi trigger terbesar yang saya rasa di sini bisa menimbulkan masalah adalah faktor internal diri kamu sendiri. Kalau kamu secara emosional nggak balance, the wheel ini bisa jadi berbalik arah. Ya, the world bisa jadi berbalik. Yang ada adalah kerugian. Ada Nine of Swords, ada kerugian, kehilangan. Yang untuk beberapa di antara kamu sebelumnya mungkin ada yang mengalami transaksi trading rugi, ada yang kehilangan barang, benda berharga, ataupun bisa jadi ini keguguran atau kehilangan anak, dan sekarang kamu sedang berproses untuk memperoleh seorang anak, atau kamu ingin memperoleh peruntungan supaya apa yang merupakan angan-angan kamu tadi mengenai harta benda ini bisa kamu wujudkan. Apa yang perlu kamu lakukan di minggu ini supaya the wheel ini bisa kamu kuasai? Keberuntungan ada di tangan kamu. Temperance, kontrol emosi kamu di minggu ini. Scorpio, be balanced, like yin yang, ya, like playing piano. Kalau kita bermain piano, kalau hanya dimainkan kunci putihnya aja kan nggak seru, nggak enak didengar. Tapi kalau kunci hitam dan putih dipadu-padankan, ini bakal menciptakan harmoni yang enak, irama yang berbeda. Lakukan cara yang terbaik menurut kamu untuk menenangkan hati kamu manakala kamu dealing dengan emosi yang nggak stabil. Misalnya mendengarkan musik, atau jalan-jalan di taman, atau makan es krim. Oke, demikian untuk Scorpio. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya ya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.